Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adrianto. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah proyek dari IoT ya, yaitu di mana pemasangan eh, yaitu mengakses GPO-nya pada SP32. Guna untuk cara mengaktifkan ID SP32 sendiri itu kita menggunakan alat dan bahannya dari dua, laptop atau komputer, kabel USB, micro USB, dan Arduino ID-nya. Dengan pengguna SPID-nya itu kita harus mengaktifkan LED-nya sendiri dengan menggunakan Arduino ID dari komputer. Dan pada SPID sendiri kita terdapat pada GPO2 untuk mengakses perlu dilakukan inisialisasi PIN yang akan digunakan dengan cara menggunakan kode. Yang mana ini ada in, add built-in dengan dua untuk mengaktifkan SPID sendiri pada GPO-nya. Lalu setelah mengaktifkan volume SPID ada aktifkan LED built-in dalam konfigurasi GPO agar dijadikan sebagai input dan output. Menggunakan fungsi pin mode, mana untuk mengaktifkan LED built-in perlu dilakukan inisialisasi pada LED built-in-nya atau pada GPO-nya. Bagi output dengan cara menambahkan kode seperti di bawah ini ya, dalam file setup-nya, yaitu bit output. Lalu memberi kondisi high atau low pada GPO-nya, ini digunakan untuk fungsi digital. Dalam hal ini, build atau GPO nya sendiri diaktifkan dengan cara menambahkan kode di bawah ini ke dalam file loop-nya sendiri. Agar supaya kita itu membaca dalam build-nya. Lalu setelah program SPDGO-nya diaktifkan pada build-nya, hingga kode lengkapnya itu seperti ini ya. Ada LWIN setup-nya, ada pin modenya, ada void loop-nya dalam cloud-nya, lalu dikondisikan SPDGO-nya dalam laptop dengan kabel USB. Lalu pastikan board dan portnya yang dipilih pada bagian Arduino itu sesuai. Nah, saat ini untuk format videonya dalam outputnya menggunakan Arduino sendiri. Lalu masukkan program SPDGO-nya untuk mengaktifkan outputnya itu ke port COM4. Lalu klik icon verifikasi dengan CTRL pada Arduino ID-nya untuk mengecek adanya error atau mengkompil kodenya. Jika tidak deteksi error, icon upload, lalu unggah kode ke dalam board sendiri, lalu proses pengunduhan selesai. Lalu konsol Arduino ID-nya akan menampilkan pesan seperti gambar di bawah ini ya. Nah, lalu lalu blinking lalu untuk keluar video sendiri kita ini. Terus setelah sukses ya dalam SPDGO sendiri, lalu masukkan boot dalam ketujuh sendiri ya sudah menyala ya dengan delaynya sendiri itu 1000. Dalam boot hacknya lalu boot lock sendiri itu 1000 ya. Lalu kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Masukkan pin modenya dengan output digital backnya yang hack tadi dan low-nya sendiri itu delay 1000. Terus setelah itu pastikan koneksi SPDGO-nya itu dengan laptop komputer itu menggunakan kabel USB. Pastikan boardnya itu dipilih pada bagian Arduino dengan sesuai. Lalu klik icon verifikasi CTRL pada Arduino untuk mengecek adanya error. Nah, ini
Misalnya dalam format videonya ini adalah format videonya untuk memberikan informasi tentang serial, setupnya, tambah kode di atas serial file sendiri, sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, itu yang himbauan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, setelah mengasah monitor pada Arduino IDE sendiri, lalu beberapa video untuk menambahkan informasi dari serial. Koneksi Arduino sendiri dengan laptop komputer menggunakan kabel USB. Sama seperti yang tadi ya. Nah, ini adalah programnya sendiri yang sudah jalan. Nah, lalu dari protokol kesehatan, jika ada terasi error, klik ikon RTLU, lalu unggah kode dalam port dua, setelah itu proses pengumuman selesai. Nah, lalu untuk membuka jaringan internet, kita harus masukkan library yang akan digunakan bahwa ini pada program library WiFi untuk menghubungkan SPX2 dengan jaringan internet. Lalu inisialisasikan network kreditnya dengan menambahkan kode di bawah ini. Lalu ubah SSD dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Lalu dalam file-nya sendiri kita harus menambahkan kode karena perlu dilakukan inisialisasi dalam baud rate dan menghubungkan SPX2 sendiri dengan WiFi menggunakan WiFi begin and SID passwordnya. Solusinya digunakan untuk memulai koneksi dengan WiFi. Saat proses menghubungkan SPX2 dengan jaringan internet berlangsung dengan serial monitor akan mengecek dengan nomor MFS dan nyetak WiFi connection dan IP address sendiri ketika berhasil terhubung dengan. Nah, ini adalah VD kedua sendiri yang sudah terhubung ke jaringan internet. Jika kode lengkapnya itu seperti ini ya. Sudah terhubung ke internet HP. Lalu jika sudah terkonek, akan koneksi ke laptop dengan kabel USB. Lalu masukkan lagi tool Arduino ID-nya yang sesuai, lalu verifikasi ikonnya sendiri pada Arduino ID-nya. Lalu setelah itu, jika tidak error, klik upload kodenya itu ke dalam board sendiri. Setelah itu, buka serial monitor Arduino sendiri, kemudian tekan N pada SPK2 untuk memastikan bahwa SPK2 telah terkoneksi dengan jaringan. Jika berhasil terkoneksi, maka monitor akan mendapatkan pesan gambar di bawah ini. Nah, connection. Baik, satu kita akan melanjutkan materinya yang kedua tentang input outputnya pada SPX2 output sudah diinstalkan dalam Arduino ini sendiri. Ini adalah alat bahannya ya yang sama, paling tambahnya adalah sensor cahaya LDR, lalu ada resistor OHM, lalu ada kabel jumper. Nah, ini adalah rangkaiannya. Lalu menggunakan input sensor cahaya untuk pengoroban SPX2 lalu membaca nilai sensor cahaya LDR dan SPX2 sendiri. Yaitu jalankan Arduino-nya pada laptop komputer yang sudah diinstal di Arduino sendiri. Lalu jika sudah terbaca di nilai sensornya ya cahaya LDR itu, maka sensor akan konfigurasi pin analognya dengan cara menambahkan kode di bawah ini. Lalu untuk mengirim nilai sensor pada cahaya lambat 1 detik, maka kan kode di bawah ini dalam file loopnya sendiri. Nah, ini adalah programnya sendiri untuk membaca sensornya hasil dari kode lengkapnya. Jika program SPX2-nya sudah dibaca nilai sensor cahaya LDR-nya, maka koneksi SPX2 sendiri dengan komputer dengan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada betul sesuai dengan Arduino sendiri. Lalu klik ikon verifikasi. Lalu cek jika tidak adanya error atau mengcompile, berarti akan klik ikon CTL atau upload ya untuk mengunggah kode ke dalam board sendiri. Ini adalah hasil rangkaiannya sendiri sudah diinstalisasi.
Ini ada bahan-bahannya yang tambahnya ya. Tadi kan ada kabel jumper, tidak ada mode relay 5 volt, lampunya 5 volt, lalu ada baterai 2x1 5 volt. Nah, jika akan mengontrol relay dengan sensor cahaya ADR, maka FPGA sendiri harus mengontrol relay dengan sensor cahaya penyimpanan menggunakan P0 itu sendiri 0 atau A0, dan relaynya menggunakan GPI ya. GPI 0-nya itu 22 untuk mengaksesnya perlakuan inisialisasi pin yang akan digunakan dengan cara menggunakan kode bawah ini. Lalu program FPGA kedua untuk mengontrol relay dengan sensor cahaya ADR. Lalu dalam memfasilitasi GPIO-nya itu agar dijadikan sebagai input output menggunakan versi pin mode. Seperti cara di bawah ini ya, menambahkan kodenya dalam file setupnya. Lalu jika sudah teratur dalam posisi high and low dari GPIO-nya, fungsi di kedua thread akan terbaca di serial monitornya dengan nilai sensor kurang dari 200, maka relaynya akan aktif. Bila nilai serial lebih dari 200, maka relay juga aktif. Dimana kodenya di bawah ini seperti ini. Nah, ya, kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengontrol relay ini adalah supaya dua untuk mengontrol tentang menggunakan handphone. Nah, ini jika menggunakan handphone kita harus unduh dulu Blink di Google Play Store di smartphone masing-masing, lalu buatkan akun dengan menggunakan email. Kalau ada aplikasi Blink maka pilih name project. Nah, lalu berikan nama project sendiri bebas, dimana formnya itu sesuai dengan device masing-masing yang terinstalisasi pada Arduino IDE-nya. Kalian pilih WiFi, lalu koneksikan tipenya, lalu create. Lalu aplikasi Blink akan menampilkan notifikasi bahwa autentikasinya akan telah dikirim ke email. Maka klik OK dan notifikasi. Lalu aplikasi Blink akan menawarkan canvas window untuk menambahkan icon-icon yang akan pilih atau mengontrol pada relaynya sendiri. Nah, seperti ini buat widget, menambah pengaturan akan pin dengan memilih digital dan GP2, yaitu klik OK. Kemudian pilih switch plus pemilihan mode. Setelah selesai motor ini, maka opsi siap untuk diinteraksi dengan perangkat SPD keduanya dan menekan tombol play belakang Windows. Lalu jika SPD keduanya udah misal pada aplikasi link, maka unduh library linknya itu dalam daftarnya. Add file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen, kemudian installkan Arduino ID ke laptop dan komputer. Nah, ini adalah program Apedico memberikan blinknya sendiri yang koneksi dengan blink jadi dengan internet serta memasukkan library yang digunakan. Nah, kode bawahnya berdasarkan editor Arduino ID sendiri. Lalu visualisasikan identik token pada dana network sendiri dengan menambahkan kode di bawah ini. Lalu ubah SID dapat sesuai dengan token sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Sedangkan authentic token itu sesuai dengan authentication token yang telah dikirim ke email oleh aplikasi Blink. Ini adalah situasi yang sudah digunakan untuk memulai koneksi dengan WiFi. Yaitu agar tetap terkoneksi dengan Blink code serta mengirim dan menerima data, tapkan kode di bawah ini ke dalam filenya Blink run. Sehingga kode lengkapnya di mana di bawah samping ini ya sudah terkoneksi ada tabelnya sudah ada, saya di passwordnya, maka siap jalankan pada timnya. Nah, ini adalah hasil dari FP3 yang sudah berjalan adalah Blink. Dalam Blink buka project yang telah dibuat sebelumnya dan klik icon play. Kemudian klik button untuk mulai pada Blink untuk mengubah keadaan off pada LED pin FP kedua sendiri. Yang udah aja sih, cukup sekian dari saya pada materi
video hari ini yang punya mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang salah atau terlongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.